Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai tingkat biodiversitas. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurrohmah NPM 191030360, Indah Alfiah Nur 19103030103, dan Laila Nurseca Hirsya 19103030088. Di sini ada keanekaragaman hayati atau biodiversitas, yang mana merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, spesies, maupun ekosistem. Dari hal tersebut, para pakar membedakan keanekaragaman hayati menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang pertama ada keanekaragaman gen. Gen atau plasma nutfah adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam kromosom. Setiap individu mempunyai kromosom yang membawa sifat menurun atau gen dan terdapat di dalam inti sel. Perbedaan jumlah dan susunan faktor menurun tersebut akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Makhluk hidup satu spesies atau satu jenis bisa memiliki bentuk, sifat, atau ukuran yang berbeda. Bahkan pada anak kembar sekalipun terdapat perbedaan. Semua perbedaan yang terdapat dalam satu spesies ini disebabkan karena perbedaan gen. Jadi keanekaragaman gen adalah segala bentuk perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup dalam satu spesies. Contohnya yaitu tanaman bunga mawar putih dengan bunga mawar merah memiliki perbedaan, yaitu perbedaan warna, atau perbedaan apapun yang ditemui pada sesama ayam petelur dalam satu kandang. Yang kedua ada keanekaragaman jenis. Spesies atau jenis memiliki pengertian individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesama yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Kumpulan makhluk hidup satu spesies atau satu jenis inilah yang disebut dengan populasi. Keanekaragaman jenis adalah segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup antar jenis atau antar spesies. Perbedaan antar spesies organisme dalam satu keluarga lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies atau keanekaragaman gen. Contohnya, ada keluarga kacang-kacangan yang dikenal dengan kacang tanah, kacang buncis, kacang hijau, kacang kapri, dan lain-lain. Di antara jenis kacang-kacangan tersebut, kita dapat dengan mudah membedakan karena di antara mereka ditemukan ciri khas yang sama. Akan tetapi ukuran tubuh, batang, kebiasaan hidup, bentuk buah atau biji, serta rasanya berbeda-beda. Contoh lainnya seperti pada pohon kelapa, pohon pinang, dan juga pohon palem. Yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, yang juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu lingkungan tidak hanya dihuni oleh satu jenis saja, tetapi dihuni oleh makhluk hidup yang lain Akibatnya, pada lingkungan tersebut akan dihuni berbagai makhluk hidup berlainan jenis. Perbedaan komponen abiotik dan pada suatu daerah menyebabkan jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Komponen biotik dan abiotik di berbagai daerah tersebut bervariasi, baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Variasi ini akan menghasilkan keanekaragaman ekosistem. Contohnya, hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, padang lumut, gurun pasir, sawah, ladang, air tawar, air payau, laut, dan lain-lain. Jadi, keanekaragaman ekosistem adalah segala perbedaan yang terdapat antar ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies. Contohnya yaitu pohon kelapa banyak tumbuh di area pantai, pohon aren di pegunungan, sedangkan pohon palem di dataran rendah. Kesimpulannya, keanekaragaman gen menyebabkan munculnya keanekaragaman spesies, akhirnya menyebabkan munculnya keanekaragaman ekosistem. Itulah yang disebut dengan keanekaragaman hayati.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.